warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Perlu kawan-kawan ketahui bahwa hasil persidangan hari ini kawan kita 4 orang sejak tanggal 3 Maret 2020 yang lalu, di mana bahwa pada saat itu Aliansi Buruh Banten Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menolak terhadap kebijakan pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Di mana bahwa kita ketahui bersama bahwa Omnibus Law sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, betul? Sehingga ketika 4 orang melakukan aksi unjuk rasa, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, kawan-kawan, dituduh mengeroyok, menganiaya, dituduhkan dengan pasal 170 KUHP, kawan-kawan, di mana bahwa proses persidangan hingga hari ini berlanjut kurang lebihnya 2 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang, kawan-kawan, bahwa lagi-lagi majelis hakim tidak adil untuk memutuskan dalam perkara 4 orang buruh, kawan-kawan. Tidak adil. Sekali lagi putusan berpihak terhadap kaum modal, betul, kawan-kawan? Betul! Apakah kemudian kita akan takut dengan hal seperti ini? Tidak! Tentunya ketika kita melawan terhadap kebijakan Omnibus Law, kita akan terus tidak akan pernah takut, betul, kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup! Seringkali Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus ini mengadili, menyidangkan terhadap perkara pembunuhan selalu dikalahkan, kawan-kawan. Betul! Ini sangat-sangat tidak adil bagi kita rakyat kecil, rakyat yang tertindas, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kawan-kawan 4 orang telah diputus bersalah selama 2 bulan 12 hari, kawan-kawan. Apakah itu adil? Tidak! Tentunya tidak, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan tinggal diam? Tidak! Sampaikan kepada seluruh anggota kita, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus tidak adil terhadap perkara yang hari ini disidangkan. Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Ya, hari ini kita saksikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Tangerang ini, bahwa kasus perjuangan kita terhadap buruh yang melakukan perjuangan menolak adanya rancangan undang-undang Omnibus Law yang itu jelas merugikan kaum buruh dan rakyat yang lainnya, bahwa ada siasat baik dari para pemilik modal maupun dari pihak-pihak yang menginginkan perjuangan rakyat, perjuangan buruh supaya terhenti dan tidak lagi melakukan aksi-aksi unjuk rasa. Maka dari 4 orang ini dikriminalisasikan, diseret ke pengadilan yang intinya untuk menakut-nakuti perjuangan rakyat, bahwa kita menolak adanya rancangan undang-undang Omnibus Law, dan kita menyatakan bahwa pengadilan yang katanya perwakilan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan memberikan keadilan yang bagi yang lemah. Kita lihat bahwa proses-proses ketika ada tuntutan hukum dari buruh, ketika melihat dan kita melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha, tapi nyatanya dari penegakan hukum atau dari pengadilan tidak pernah berpihak pada kita. Yang jelas-jelas banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap upah yang seharusnya diberikan pada kita. Dari 4 orang ini yang nyata-nyatanya adalah perjuangan buruh, pahlawan buruh buat kita yang ingin menegakkan keadilan buat rakyat dan
memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat yang lainnya, supaya undang-undang itu tidak disahkan, undang-undang Omnibus Law. Tetapi ada pihak-pihak lain yang ingin menjerumuskan kita kepada perjuangan rakyat dan perjuangan buruh. Untuk itu kita juga tidak akan tinggal diam, terus akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kita. Sepakat kan kawan? Empat orang bahwa proses pengadilan ini baru proses pengadilan di tingkatan dasar. Kita masih ada upaya-upaya banding untuk bagaimana keadilan itu berpihak pada kita. Karena dari 4 orang tidak melakukan kesalahan-kesalahan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, bahwa kawan-kawan melakukan hal demikian karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada buruh. Dan hal-hal itu perjuangan kawan buruh baik di kawasan-kawasan yang lain itu sangat maklum ketika kawan-kawan berhadapan dengan buruh yang lain. Karena kita menginginkan sebuah persatuan yang lebih besar dengan kelompok-kelompok buruh, dengan kelompok-kelompok organisasi yang lainnya, supaya sama-sama berjuang bagaimana hak-hak rakyat, hak buruh itu terjamin atas keadilan dan terjamin atas kesejahteraan. Tapi dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini akan mengebiri dan akan memberikan kebijakan yang memiskinkan terhadap kaum buruh. Untuk itu kita juga nyatakan bahwa ini baru titik perjuangan kita di pengadilan ini. Kita akan terus melakukan tuntutan supaya kawan-kawan 4 orang ini terbebas dari segala tuntutan. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat yang lemah! Hidup! Baik kawan-kawan, sebelum kita sudahi konsolidasi ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas solidaritas dari kawan-kawan, bahwa pada hari ini sama-sama kita datang ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang, kita mendapatkan fakta, kita menerima fakta, dan inilah fakta pada hari ini. Dan sama-sama kita akan terus berupaya semaksimal mungkin agar supaya kejadian di hari ini, fakta di hari ini, keputusan di hari ini bisa menjadikan pembelajaran kita semua, guna terus kita proses, guna terus kita solidkan kekompakan di tingkat buruh Banten agar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Artinya kita perlu bersama-sama membangun kekuatan kebersamaan guna soliditas perjuangan bersama. Dan mudah-mudahan ke depan wadah Epitri menjadi satu-satunya wadah yang kita akan terus komit untuk bersama-sama guna mencegah hal-hal yang seperti ini, kawan-kawan. Sepakat dan lewat? Sepakat dan lewat? Sepakat dan lewat? Baik, kembali saya mewakili di internal kami, KPSDM Kasdi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas solidaritasnya, dan sebelum kita sudahi, kita dengarkan sama-sama penyampaian dari pihak kita. Silakan. Hidup buruh. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kami dari kuasa hukum PBHI mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Walaupun ya keputusan tadi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ya, tapi mungkin tidak menjadi hal yang menyurutkan kita dalam terus berjuang, apalagi di Omnibus Law. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya, bahwa hari ini agenda kita adalah putusan, yang mana inilah sidang terakhir untuk kawan-kawan kita yang 4 orang ini. Putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim tadi, yang pada pokoknya kira-kira sependapat dengan apa yang dituntut oleh JPU. Jadi kawan-kawan ini putus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindakan subsidiar dan dihukum di 2 bulan 12 hari. Namun demikian, kita juga di dalam tadi sudah mendengar bahwa putusan di 2 bulan
12 hari itu sudah cukup dengan apa yang sudah dijalani oleh kawan-kawan di mulai 4 Maret ya. Jadi tidak perlu berjalan lagi, artinya sudah kelar kira-kira begitu ya. Nah, yang ketiga, kalau kawan-kawan merasa tidak puas, hukum kita mengatur ada namanya upaya hukum banding. Hukum banding ini ya sebagai langkah apabila kita merasa tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim hari ini dan diatur jangka waktunya adalah 7 hari. Kami dari kuasa hukum tentu sifatnya menunggu dari kawan-kawan mungkin nanti Pak Sis yang bisa mengkoordinasikan, menimbang apakah putusan ini tidak adil. Karena dari kuasa hukum tentu tidak adil Pak Sis, tapi semua itu balik lagi ke kawan-kawan apakah putusan ini diterima atau tidak. Kita pada prinsipnya terus berkomitmen Pak Sis, apapun yang diambil oleh langkah hukum yang diambil oleh kawan-kawan, kami siap untuk terus mengawal siap. Nah, ini harus dikejar waktu Pak Sis 2 hari, harus diputuskan nanti dengan kawan-kawan semua, bicara dengan kawan-kawan kita, karena seperti yang saya sudah dengar tadi, kalau mereka diputus bersalah, ada hak-hak yang akan hilang dari perusahaannya. Ini juga akan menjadi catatan bahwa mereka sudah terbukti secara pidana, mungkin akan sulit sedikit hambatan ya untuk mencari pekerjaan di kemudian hari. Jadi itu aja Pak Sis yang harus kita kejar. Maka putusan 2 bulan 12 hari ini bisa kita terima atau kita akan melakukan upaya hukum banding. Kalau dari kuasa hukum, Bapak Ibu, kira-kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Satu lagi, dengan adanya kejadian ini, ya mari kita belajar bersama. Dan yang paling penting sebenarnya, jangan dengan adanya putusan-putusan yang begini menciptakan nyali-nyali Bapak Ibu Saudara untuk memperjuangkan hak lebih dalam Islam. Kira kita bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Sis, pengurus, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Saya rasa cukup kawan kalau kita pulang untuk berunding di durasi 7 hari ini. Sudah kita ambil sikap keputusan lanjutan. Sementara itu kawan kembali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, baik soliditasnya dan juga solidaritasnya. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh!